Tes. Oke, selamat siang teman-teman. Ya, Siang, Mbak. pada kesempatan hari ini, ya, siang ini kita kita akan ini ya, akan ada workshop namanya membuat REST API dengan Code Igniter untuk industri. Nanti pembawa acaranya pematerinya adalah Mas Yohanes Dwi Listio, Eskom. Ya, beliau adalah lulusan STIKI. Ya. Kemudian ini kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan workshop yang ada di STIKI, khususnya di bidang pemrograman. Ya, ini sudah ke seri ke-8. Nanti rencananya akan ada sampai ke seri 14. Ya, jadi nanti setiap minggunya nanti akan ada workshop, ya. Terutama nanti yang pas bulan puasa, ya, minggu depan. Itu sudah mulai di tanggal 24, hari Jumat, Sabtu, itu kita ada, ya. Jamnya nanti, kalau pas bulan puasa nanti setelah asar, ya, menjelang berbuka. Nanti silakan diikuti di jadwalnya, ada di Instagramnya Stiki, ya. Oke, untuk kegiatan kita hari ini, nanti urutannya adalah yang pertama penyampaian materi, kemudian pengisian form kuesioner sekaligus absensi untuk ini ya, apa namanya, pembagian e-sertifikat, kemudian nanti yang terakhir ada tanya jawab. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ke pemateri Mas Yohanes. Oke, selamat siang teman-teman semua. Ini adalah pengalaman pertama saya untuk presentasi workshop seperti ini pakai Google Meet juga. Saya juga masih baru belajar juga menggunakan si Google Meet ini pertama kalinya. Oke, mungkin teman-teman banyak yang udah mengenal saya. Kalau Mas belum kenal, mungkin saya perkenalkan lagi, nama saya Yohanes Listio. Saya saat ini menjadi seorang back end dev di satu startup namanya Digiponic. Dan saya seperti sudah disampaikan sama Pak Adnan tadi, saya juga lulusan sedikit tahun 2019 kemarin baru wisuda. Ini kalau ada di sini saya akan menjelaskan tentang gimana sih membuat REST API Code Igniter di industri. Oke, sebelum itu kita perlu tahu dulu REST itu apa? REST API itu apa? Jadi REST atau yang bisa dibilang itu sebagai representational state transfer. Jadi itu semacam dijelaskan adalah sebuah arsitektur. Jadi REST itu adalah sebuah arsitektur yang diterapkan dalam sebuah komunikasi antara klien dan server dalam sebuah web. Di mana biasanya kalau di REST API itu, kalau di database kan kita kenal yang namanya CRUD, Create, Read, Update, Delete. Di REST API pun juga ada Create, Read, Update, Delete, tapi penyebutannya beda. Kalau di REST API itu ada get, post, put, dan delete. Kalau diekivalensikan kalau diekivalensikan dengan database, kalau get itu ekivalen dengan read, post itu create,
update itu put, kalau delete ya sama-sama lah delete lah. Nah, kalau di kode igniternya sendiri, di CI-nya itu dia tidak punya, yaitu nggak punya REST API apa secara library REST API itu secara default. Itu mungkin teman-teman bisa cari di nama repositorinya itu kalau tidak salah di repositorinya Chris Kacerguis, Chris Kacerguis. Itu di situ ada library-nya untuk yang REST API. Nanti akan saya forwardkan di chat untuk link. Nah, jika sudah saya forward untuk link dari REST server. Nah, di sini saya nggak akan di sini saya nggak akan menjelaskan secara panjang lebar tentang bagaimana membuat REST API itu kayak gimana. Yang secara sederhana itu nanti setelah workshop ini selesai ya, mungkin kalian teman-teman bisa praktekkan sendiri. Di sini saya cuma akan menjelaskan beberapa tips dan trik gimana sih membuat REST API di level industri. Mungkin bisa berdasarkan pengalaman saya selama sekitar 7 bulan di startup ini, gimana sih membuat REST API yang bisa diterima di kalangan industri. Terus yang pertama itu adalah biasanya backend di sebuah software software house atau mungkin dari sebuah tim development itu kan pasti ada namanya kalau backend developer, mobile dev, sistem analis, terus ada UI UX juga. Nah, kita yang backend dev ini biasanya akan lebih sering berhubungan dengan si mobile dev. Jadi mobile dev itu biasanya punya udah terformat kita ada inputan ini, kita punya outputnya ini. Gimana caranya si backend dev ini bisa memenuhi apa yang diinginkan si mobile dev-nya ini. Jadi tentu yang diperlukan adalah komunikasi kita dengan si mobile dev-nya. Terus yang kedua, di CI sendiri itu dia punya satu file konfigurasi, mungkin teman-teman bisa cek di CI itu ada yang namanya routes. Jadi kayak modelnya aliasing di sebuah routing. Jadi misalnya ada routing namanya localhost ABC terus slash apa gitu. Itu bisa di remap pakai pakai routes tadi. Misalnya kalau routes-nya URL-nya ini terus kita ganti ke localhost routes bla 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 bla. Itu bisa dibuat namanya routes itu. Terus mungkin yang perlu teman-teman pahami di sini itu adalah ada beberapa jenis respons HTTP yang ada di server. Mungkin yang teman-teman sering kenal misalnya ada kode-kode angka 3 angka misalnya 200, 404, 500, 502 dan segala macam. Itu juga ada. Nah, biasanya sih kalau mobile dev itu butuh respons HTTP-nya itu harus 200. Kalau di sini kan 200 itu oke. Karena biasanya kalau respons HTTP yang selain yang angka depannya 2, misalnya 404, 504 dan segala macam itu, biasanya di mobile itu akan dianggap error.
Ya meskipun mungkin ada kondisi di mana gue gak dapat datanya nggak ada atau apa segala macam, tapi usahakan biar aplikasinya nggak error karena masalah di server apa segala macam, respons HTTP-nya dibuat 200 atau oke. Nah, terus yang terakhir, mungkin tips dan trik dari saya untuk membuat REST API itu adalah harus sering-sering melakukan testing dari REST API yang kalian buat. Itu ada aplikasi yang namanya, biasanya macam-macam sih ada. Cuman kalau untuk testing API itu ada dua yang saya kenal. Kalau nggak yang pertama Postman, yang kedua namanya Insomnia. Nah, di sini kalau di Postman itu kita bisa melakukan pengetesan macam-macam, bisa mau mengetes request dari metode get, put, post, delete dan segala macam gitu ya. Sebetulnya di sini maaf kalau mungkin di sini apakah bisa ya untuk menaruh slide gitu. Bisa Mas pakai present now, Mas. present now ya, present now. Oke, bentar. Ini saya pilih apa ini? Di seluruh layar Anda, jendela atau satu tab gitu? Window aja bisa. Apa? Di jendela ya? Oke. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini, nah ini kita kasih contoh ya. Untuk sebuah request ini dari beberapa project saya. Nah, kalau get itu dia seperti ini. Nah, ini kita bisa memilih request metodenya apa aja dan segala macam dari get. Window-nya itu Mas, bukan ke itunya, ke aplikasinya. Maksudnya? Oke, sudah kelihatan semua ya? Ini udah kelihatan ya? Tahu, Pak. Oke, Nah, di sini di get ada get, post, put, delete dan segala macam. Ini kita kasih contoh ya. Nah, kalau hasil responsnya itu kayak gini. Nah, ini kalau di get, kalau post itu dia ada di sini yang di body. Mungkin teman-teman saya lihat ini ada form data. Jadi teman-teman bisa nambahin, misalkan ada input namanya ini, value-nya apa aja. Bisa pakai form data atau dalam bentuk raw. Nah, kalau raw ini biasanya sih yang akan kepakai itu pakai JSON. Contohnya kayak gini. Username-nya apa misalnya tadi. Nah, di sini teman-teman ada yang paham dengan format JSON nggak? Kalau format JSON itu kira-kira seperti ini. Dipisahkan tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, responnya kira-kira seperti ini. Oke, di sini ada yang ditanyakan nggak untuk testing di Postman itu kayak gimana?
Oke, terus kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin akan saya kasih lihat satu contoh. Iya, kalau satu contoh dari Rhodes yang tadi sempat aku bilang tadi, kira-kira seperti ini di Rhodes-nya. Nah, nah seperti ini contoh sebuah routing, dan ini agak sedikit tricky. Kenapa sedikit tricky? Bentar, Karena Yohanes, yes, ininya layarnya masih belum ini. belum apa? Ya apa? Nggak kelihatan, masih yang postman aja. Yang Oh, postman masih yang yang kelihatan. main. Oke. Heeh. Nah, kita switch. Nah, ya saya kelihatan. Oke, sudah. Nah, di sini eh, urutan terusnya itu adalah di sini kan ada yang namanya any apa segala macam. Nah, any ini adalah parameter. Jadi kayak parameter yang bisa diisi nilai terserah, nilainya bebas. Nah, di sini yang perlu hati-hati adalah urutan dari roots-nya. Jadi yang parameter, jadi saya kasih contoh yang saya tandai ini. Nah, yang ada any di segmen keberapa ini posisi urutannya itu harus yang paling bawah dulu. Jadi yang berada di posisi teratas itu adalah nama parameternya itu yang pasti apa gitu, misalnya all tambah bukan. Nah, kalau ini kan namanya bisa bebas. Nah, kenapa urutan diperhatikan itu? Karena supaya untuk menghindari yang namanya tabrakan antara rows. Jadi misalnya ini saya pindahkan kayak gini ya. Nah, ini biasanya nanti dia akan kehitung apa? Yang all sama tambah ini dia akan terjadi yang namanya error. Misalnya apa? Errornya method not allowed apa segala macam. Nah, di sini cukup banyak. Nah, di sini adalah root-nya apa? Dollar root, API apa segala macamnya ini adalah yang nanti akan dibaca di URL CI-nya. Nah, di sini adalah yang URL routing ke controller aslinya itu apa. Jadi misalnya dari API Maple terus delete syllabus itu berarti di sini di Maple delete. Nah, kayak gini. Nah, di sini kan ada tulisannya apa? Dituliskan delete underscore delete. Kenapa di root-nya ini nggak ada delete-nya? Karena kalau di root-nya ini di kontrol aslinya met delete apa segala macamnya itu ini adalah metode yang akan dipakai untuk di dalam satu fungsinya ini. Jadi di root-nya ini delete apa segala macamnya ini nggak perlu. Nah, untuk penamaan fungsinya itu biasanya adalah nama function kayak biasanya, tapi di bagian terakhirnya ini ada underscore method yang dipakai. Bisa apa ya? Underscore put, underscore delete, underscore post, underscore get. Nah, seperti itu ya kalau roots-nya itu seperti ini. Oke.
Oke, mungkin di sini ada yang pengen ditanyain nggak tentang REST API DCI? Mungkin dari teman-teman. Di chatnya, Yohanes, boleh. Oke. Di chat ada yang bertanya. Oke, pertanyaannya sebenarnya menentukan response number itu suka-suka kita aja atau gimana? Response number itu sudah ada ketentuannya. Apa misalnya kode-kodenya itu sudah ada, misalkan, nah ini nanti saya akan share di list of HTTP status code. Nah, ntar kita akan sharekan di. Nah, di sini ada list of HTTP status code. Nah, ini yang secara umumnya 200. Terus yang ini yang apa? Error 404 dan segala macam. Nah, di sini kalau yang dari pengalaman saya sebagai backend dev itu biasanya kalau untuk membedakan login error atau sama karena belum mereka register itu biasanya bukan di HTTP response-nya, tapi biasanya itu di ini. Nah, nanti saya share lagi apa? Nah, di sini, HTTP response-nya kayak gini. Di subscribe-nya kan seperti ini, nanti yang membedakan antara login error atau segala macam, itu ada di sini. Di bawah biasanya ada message, status. Nah, di parameter data ini kita bisa masukkan ini apa? Bisa message, bisa status, bisa data, apa segala macam. Jadi kalau diusahakan sih respons yang dipakai itu adalah respons yang ini. HTTP apa? 200. Oke, sampai situ jelas? Bagaimana cara membuat penamaan URL REST API yang baik dan benar serta mudah dipahami atau dibaca front end? Ini menarik sih. Oke. Kalau penamaan URL sih biasanya kan kalau URL itu pasti ada yang apa HTTP localhost segala macam. Kalau bisa sebisa mungkin URL itu tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang itu biasanya di nama functionnya. Makanya kenapa tadi ada namanya roots kayak gini. Itu supaya URL-nya tidak terlalu panjang dan usahakan parameternya juga tidak terlalu banyak. Ya, kalau paling nggak cuma 1-2 parameter masih oke lah. 3 mungkin masih bisa ditoleransi. Cuman kalau terlalu panjang parameternya itu kan juga agak ngeselin. Terus kalau misalkan formnya modelnya apa namanya? Kalau yang masih ada index.php-nya itu kan biasanya ada tuh localhost terus nama projectnya apa terus index.php itu kalau bisa dihilangkan.
dihilangkannya itu caranya pakai yang apa namanya ada modifikasi apa file di root foldernya namanya .htaccess. Biasanya kayak gini. Nanti ini saya tunjukkan yang .htaccess-nya itu kayak gini. Nah, di sini telur aksesnya. Nanti di akses ini yang akan apa bisa buat menghilangkan desktop PHP selain nanti di config-nya. Nah, ini contoh kalau ada aksesnya nanti kayak gini. Terus tentunya di config-nya index page-nya dihilangkan. Oh ya, dan satu lagi di config base URL-nya kan biasanya kan nanti kayak gini. Ini teman-teman bisa ganti seperti ini. Jadi supaya ketika biasanya teman-teman biasanya kan kalau bikin kayak gini kan pasti disuruh harus upload ke live servernya apa segala macam. Biasanya kan yang akan repotkan pasti harus config base URL-nya diganti apa segala macam. Nah, dengan pakai source code-nya ini nggak usah ganti-ganti di live servernya. Ini tinggal upload pasti dia sudah base URL-nya akan menyesuaikan dengan di mana servernya. Oke, kita lihat pertanyaan apa lagi. Kalau form file bagaimana untuk upload gambar ke aplikasi mobile? Form file ini apa? Untuk yang testing di Postman-nya atau yang kayak gimana? Ya, untuk yang bertanya tentang form file tadi, upload ke database. Upload ke database. Kalau saya tahu saya sih, kalau saya biasanya ya, kalian pakai base 64. Oke. By the way, jujur aku belum kalau pakai base 64 belum nggak tahu sih. Cuman kalau saya biasanya kalau gambar kan diupload ke server yang disimpan itu cuma apa yang disimpan di database itu kan cuma nama filenya doang. Kira-kira masih seperti itu maksudnya atau kayak gimana? Oh gitu ya, berarti data jawab ya, berarti gambarnya upload di database apa segala macam, filenya tidak terpindah kayak gimana? Tidak terpindah ke folder yang dituju. Upload, maksudnya nggak terupload dong? Oke,
Nah, itu kalau untuk upload gambar di CI itu ada cuma muncul namanya, tapi cuma muncul nama tapi filenya nggak tersimpan di ini ya, di servernya ya. Filenya nggak tersimpan. Oke. Berarti mungkin harus dicek ya. Hanya kan kalau di CI itu kan ada library sendiri namanya upload. Jadi ada konfigurasi apa segala macam gitu ya. Mungkin bisa dicoba nanti setelah workshop ini selesai, cara upload file di CI itu kayak gimana. Oke, pertanyaan yang lain. Bagaimana caranya membuat pengamanan atau security REST API? Wow. Saya mungkin untuk saat ini kita belum sampai di tahap membuat pengamanan security-nya apa gimana segala macam. Eh, tapi nggak apa-apa, mungkin ini jadi apa ya? Eh, jadi bahan riset saya yang baru untuk pengamanan atau security REST API itu kayak gimana. Mungkin terima kasih ya untuk Cynthia Siti yang udah ngasih pertanyaan tentang pengamanan atau security REST API. Oke. Jadi ini nanti untuk bahan riset saya ke depan, pengamanan REST API itu kayak gimana. Mungkin kali-kali itu pasti akan berguna banget supaya REST API-nya nggak gampang diakses oleh orang-orang nggak yang sembarangan. Oke, ada lagi mungkin yang pengen tanyakan? Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, pakai authentication apa ini? Buat pengamanan pakai authentication. Hmm, saya belum tahu sih kalau kalau untuk token buat pengaman kayak seperti yang kamu maksud kayak gimana. Mungkin ini nanti buat bahan research. Oke, sambil saya catat ya. Eh, Research apa yang bakal saya pelajarin ke depan. Misalnya seperti tadi ada yang ngomong tentang pengamanan di API itu kayak gimana. Sama apa ya? Tadi pengamanannya pakai token. Wait, JWT token. Hmm, JWT token itu kayak ini kayaknya agak sedikit di luar dari ini ya, di luar dari REST API-nya ya. Kalau JWT token itu kalau nggak salah itu buat apa? Itu pernah dipakai di punyanya apa namanya? Punyanya Tiny MCE. Mungkin teman-teman yang tahu Tiny MCE itu apa ya? Salah satu teks editor web yang terkenal banget. Selain di situ ada namanya CK editor, itu ada JWT apa? Nah di sini MCI API itu dia ada yang namanya pakai JWT token, cuman belum belum apa namanya? Gue belum sampai nyoba apa melihat JWT token itu kayak gimana. Oke, ada lagi mungkin pertanyaannya yang saya lihat dari chat.
Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan mungkin karena di sini Ada lagi, lebih ada lagi satu lagi oke, satu lagi Chatnya di scroll mas. di scroll, di, scroll di scroll chatnya ya. ya. Oke, saya membedakan antara REST API dengan RESTful API. Oke, kalau REST itu kalau yang saya baca sih REST itu implementasi dari apa arsitektur dari sebuah software, sedangkan RESTful itu salah satu model implementasinya web service ya. Jadi eh, kalau yang saya baca, kalau RESTful itu kayak protokol untuk melakukan yang namanya REST. Jadi kalau yang cara gampangnya kalau RESTful itu udah pasti dia adalah REST. Tapi kalau REST dia belum tentu RESTful. Jadi sebenarnya kalau di REST sama RESTful itu dia ada hubungannya. Jadi eh, untuk melakukan REST-nya tadi itu dia punya protokol sendiri namanya RESTful. Jadi anggapannya REST itu arsitekturnya, RESTful itu nanti model implementasinya nanti kayak gimana. Begitu. Oke, apakah ada lagi yang pengen ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, eh, karena di workshop ini kita lebih kepada tips and trick di lingkungan industri, mungkin bisa dilanjutkan ke sesi telepon kuesioner dari Pak Adnan. Dipersilakan. Punya saya layarnya sudah kelihatan ya. Oke. Sudah Pak. Formnya itu ya. Ya. S.ID CI 2020 ya. Silakan diisi, saya kasih waktu 5 menit cukup lah. Ya. S.ID.
Oh ya, Mas, saya mau menginfokan nanti ya hari Senin kita ada lagi jam 3 sore. Oke. Ya. Nanti kita kerjasama sama Dilo, ya. Nanti ada materinya remote working in digital industry. Jadi kita akan banyak belajar kira-kira kalau di musim-musim sekarang ini ya, terutama yang lagi banyak virus kayak gini ya. Yes. Kira-kira remote working itu nanti seperti apa gitu ya. Tips dan Yes. triknya nanti akan coba dijelaskan sama si pematerinya. Oke. Ini untuk hari Senin jam 3 sore ya. Oke, siap-siap. Oke, sesi isi kuesionernya apakah sudah selesai? Belum, tunggu bentar lagi. Oke. Ini Yones masih ini ya, jam kerja ya. Iya, Maaf masih. lo ya, Iya, nggak apa-apa. mengganggu sebentar. Oke, untuk namanya nama lengkap ya, nama lengkap dan juga email terutama. Jika bisa jangan sampai ada kesalahan. Nanti 1 kali 24 jam sertifikatnya akan dikirimkan ke email. Gitu ya. Mungkin yang dari yang sudah pernah ikut workshop ya, itu kan sudah pernah dapat ya, pasti ya sertifikatnya. Iya, Pak. Untuk absensi dan sertifikatnya tadi alamatnya di s.id/ci 2020 ya, s.id/ci 2020.
Oke, dari 84 yang online baru 76 yang isi. Sedikit lagi, ayo. Yohanes ini di kantor atau di mana? Di kantor. Di kantor. Yes. Masuk ya? Enggak dari rumah ini. Enggak. Sebenarnya kemarin waktu kapan itu sebenarnya kalau nggak ada virus corona ini pengennya saya di hari Sabtu gitu ya. Oh Itu iya. bisa workshop maksudnya di offline di Sticky gitu loh. Oke. Kalau memang online tuh memang ya banyak kekurangannya sih, jadinya banyak ini ya kita nggak bisa praktek secara ini ya individu pasti juga masih banyak yang bingung Oh gitu iya. ya. Betul. Mungkin kapan-kapan kalau sudah reda lagi kita buat ini. Oke, siap. Karena sebenarnya dari prodi sebenarnya banyak ini ya, banyak workshop yang sebenarnya mau dijalankan offline gitu ya, sudah terencana, cuma karena ini virus ini jadi semuanya dirubah jadi online Oke. gitu ya. Jadi harus memang banyak penyesuaian dan mungkin materinya jadi kurang ini apa ya, tersampaikan semuanya gitu ya, kita nggak bisa praktek gitu kan. Iya. Mungkin ke depan kalau sudah reda kita buat lagi yang ini ya, Oke, siap. offline. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk workshop kita kali ini. Kita mungkin ketemu lagi yang di hari Senin ya, mungkin teman-teman bisa join Oke. ya. Oke, terima kasih ke Pak, apakah sudah isi kuesioner? Sudah ya. Isinya tadi yang di s.id/ci 2020 ya. Oke, mungkin yang ketinggalan CI s.id/ci 2020 ya. Oke, terima kasih ke Mas Yohanes yang sudah meluangkan waktu ya di jam kerjanya, sudah meluangkan waktu untuk berbagi materi, berbagi ilmu dengan teman-teman di Sticky dan teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita selalu sehat, terhindar dari virus-virus ini ya. Amin. Terima kasih semuanya. Ya, Pak. Oke, terima Ya. kasih. Iya, Pak. Thank you.